itu, sehingga semuanya berkumpul di sana untuk mengungkapkan perasaan masing-masing seperti rasa sayang, hormat, dan persahabatan kepada insan yang mulia ini. Om Gyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Tadamayam Tadati Parantikam Vandayam Sri Guru Shri Kamalam Sri Gurun Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Saganatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakalitam Sa Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarujaya Kripa Sindhuvaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, dear devotees, have come this morning to hearing Srimad Bhagavatam and also giving your association to understand Srimad Bhagavatam. Terima kasih para penyembah semuanya telah bersedia hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kelas Srimad Bhagavatam ini, dan juga terima kasih atas pergaulannya sehingga kami bisa mengerti Srimad Bhagavatam. So hopefully yesterday you had Krishna consciousness Galungan. Dan kemarin ya para penyembah sudah merayakan hari raya Galungan di dalam kesadaran Krishna. So we are trying to understand the teachings of Vishmadev, or a pure devotee of Lord, how to leave the body in the presence of Krishna. Jadi di sini kita bisa belajar dari aktivitas daripada penyembah murni Krishna yaitu Vishmadewa, bagaimana meninggalkan badan ini di dalam kesadaran akan Krishna di hadapan Sri Krishna. So as we all know mostly that about the Vishmadeva and his life, how he was the son of King Santanu and Ganga Devi. Jadi seperti kita ketahui ya cerita daripada Vishmadewa ini, dan beliau adalah putra dari Maharaja Santanu dan Ganga Dewi. Though he was righteous to become the king, but voluntarily for the sake of pleasure of his father, so he gave up the king's position. Jadi sebenarnya meskipun beliau berhak ya, dan beliaulah yang satu-satunya yang berhak atas tahta daripada kerajaan itu, tetapi untuk ya kebahagiaan daripada ayah beliau, beliau bersedia meninggalkan tahta itu dan memberikannya kepada saudaranya. So by this act, his father became very pleased and gave him a boon that as long as he desires to die himself, only he can die, otherwise nobody can kill him. Dan atas tindakan dari Vishmadewa ini, ayahnya Maharaja Santanu menjadi sangat berpuas hati kepada anaknya dan memberikan dia karunia bahwa kapanpun ya, dan tak seorang pun yang mampu bisa membunuh dirinya, dan dia akan hanya mati kapanpun dia inginkan. And also we know that Vishmadev was not an ordinary just person. He was one of the 12 Mahajana. Dan seperti kita ketahui, Vishmadewa bukanlah orang biasa, manusia biasa seperti kita. Beliau adalah salah satu di antara 12 Mahajana.
So sometimes the people get confused, or they sometimes discuss that how being a Mahajana he was supporting those Kauravas, those who are not religious, following in the religion. Jadi kadang-kadang orang pada umumnya menjadi bingung mengapa Bhisma Pitamaha, ya kakek Bhisma ini mendukung ataupun berada di pihak para Kaurawa, yang mana Kaurawa ini adalah berada di pihak tidak berada di dalam jalan Dharma. So he did not oppose when Draupadi was disrupted in the assembly, or he did not oppose the King Dhritarashtra doing so many things. Dan mengapa juga beliau tidak melarang atau mencegah ketika Drupadi Dewi hendak ditelanjangi, dan tidak mencegah Dhritarashtra melakukan semua ketidakadilan itu. Because his position was he was chief of the Kaurav family, so he could do anything whatever he would like. But why he did not do opposes and he did not take action against Duryodhana or his party? Dan sebenarnya beliau adalah yang tertua atau yang pemimpin daripada Kuru dinasti itu. Tetapi mengapa kakek Bhisma tidak mencegah, tidak menghalangi segala sesuatu yang terjadi itu? So that's why many people they feel they have some ill feeling about Bhisma Deva. Oh, he was not a good personality. Dan beberapa orang berpikir bahwa Bhisma Dewa secara berpikir negatif terhadap Bhisma Dewa. Oh, dia bukan orang yang baik sebenarnya. But due to our shortcomings actually in our human being, so we cannot understand the activities of a Mahajana or a great devotee. Karena kita mereka hadir sebagai badan manusia seperti itu, kita tidak bisa mengerti kegiatan atau karakter daripada seorang Mahajana. So though he was looking like he is supporting Kauravas doing all these activities, but sometimes same time also he was opposing the activities. Meskipun nampaknya Bhisma Dewa seperti mendukung atau mensupport para Kaurawa ini, tetapi seringkali juga beliau melarang atau mencegah, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para Kaurawa. But if you don't listen about their good or well wishing, those things, good words, then what can they do? They cannot force you to follow their instruction. Karena para Kaurawa mereka tidak mau mendengarkan nasihat baik ataupun saran-saran yang baik daripada Bhisma Dewa. Lalu apa yang bisa dilakukan seperti itu? So if you do the wrong things, so then that definitely you will go and get your consequence. Dan jika Anda melakukan hal yang salah seperti itu, tentu saja Anda akan harus mendapatkan konsekuensinya, akibatnya. So like the Paramatma, he is residing in our every living entity, their heart. But same time, so when someone doing some wrong activity, he try to advise you within your heart. But if you don't listen, then how you can do? He will helpless. Ya, seperti halnya juga Sang Paramatma selalu berusaha untuk menasihati kita, memberikan jalan yang baik terhadap kita. Beliau hadir di dalam hati kita, dalam hati setiap orang. Tetapi jika kita tidak mau mendengarkan beliau, jadi apa yang bisa beliau lakukan? Beliau akan membebaskan, membiarkan kita untuk memilih seperti itu. So in the last part of his life, when the battlefield in the Kurukshetra, and Bhisma Pitamaha, Bhisma Deva was lying down in the bed of arrow. Ketika perang terakhir, di hari terakhir perang itu, di mana Bhisma Dewa sedang berbaring di atas anak-anak panah itu. So as we know that he was such a great hero and a fighter, he could not die killed by someone else. But he has to die because Krishna was showing that if you support the ill activities, then you have to also get your consequence. Dan meskipun beliau adalah seorang pahlawan besar, kesatria besar yang tak terkalahkan seperti itu, dan beliau bisa memilih hari kematian beliau, tetapi beliau harus harus meninggal seperti itu. Karena Krishna ingin menunjukkan bahwa jika Anda mendukung sebuah kesalahan seperti itu, dan Anda juga harus menerima konsekuensinya.
And same time also Krishna wanted to glorify his dear devotee Bhismadeva. Ya, dan terkadang Krishna juga ingin mengagungkan atau memuji penyembah murni beliau seperti Bhismadewa ini. Because he wanted his devotee should not be discussed ill word by different people in general. Ya, karena beliau ya tidak ingin bagaimana penyembah murni beliau ini dibicarakan dengan kata-kata ataupun pemikiran negatif di masa yang akan datang. So that's why Krishna made actually all this arrangement, and he made the plan to go to the Bhismadeva where he was lying down in the battlefield of Kurukshetra. Ya, sebenarnya segala sesuatu ini adalah disusun oleh Sri Krishna, dan pada saat itu beliau ingin menemui Bhismadewa yang sedang berbaring di atas anak panah itu. So first thing as we hear from last chapter, that Krishna was already sitting in his chariot to depart to Dwaraka, but somehow by prayer of Kunti Marani he was stopped. Jadi di dalam bab sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana Krishna sudah bersiap-siap ya naik di atas kereta beliau untuk pergi ke Dwaraka, dan entah bagaimana Ibu Kunti berusaha menghalangi beliau, dan Krishna mau menunda kepergian beliau ke Dwaraka. So somebody may think that by the prayer of Kunti Maharani Krishna stopped himself. Actually, this is not because of Kunti Maharani prayer Krishna. Krishna has a different plan in each one. Sebenarnya bukan atas permintaan atau doa-doa dari Ibu Kunti Krishna mau menunda kepergian beliau, tetapi sebenarnya Krishna memang memiliki susunan ataupun rencana agenda beliau sendiri. So Krishna has a different plan. Actually, when he performs some activities in his mind, there are so many plans in his one activities. Ya. Dan Krishna memang kita ketahui Krishna memiliki begitu banyak rencana seperti itu. Di dalam satu aktivitas beliau di sana terdapat begitu banyak rencana-rencana lainnya juga ada di sana. So like here we see actually Bhismadeva wanted to be Krishna to be present when he will pass his body. Dan sebenarnya juga ya, Bhismadewa menginginkan sekali, dan ketika Bhisma akan meninggalkan badannya agar Krishna hadir di hadapannya. So then how Krishna will go to Bhismadeva alone? So that's why he made this plan that Yudhishthira Maharaj was unhappy after becoming the king. Ya. Jadi sebenarnya Krishna bisa saja pergi sendiri, tetapi beliau tidak melakukan hal itu. Beliau mengajak yang lainnya juga, dan ketika Yudhishthira Maharaj pada saat itu merasa tidak berbahagia setelah menjadi raja seperti itu, setelah semua kejadian itu beliau tidak begitu berbahagia. So as we discussed that in the beginning of Kurukshetra, battle of Kurukshetra, Arjuna was confused, he was illusioned. And the end of Kurukshetra, this is Yudhishthira Maharaj now confused and illusioned. Seperti yang sering kita mendiskusikan bagaimana di awal perang, sebelum perang dimulai seperti itu, Arjuna lah yang kebingungan pada waktu itu, sehingga diberikan Bhagavad Gita pada waktu itu. Dan di akhir perang justru sekarang Maharaj Yudhishthira lah yang berada di dalam kebingungan. So that's why many people they cannot understand that how they are living with the Supreme Lord themselves and how they get illusion. Then what we speak about the people those who are out of Supreme Lord. Ya. Jadi pada umumnya orang akan berpikir ya bagaimana mereka para Pandawa yang selalu tinggal bersama kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, selalu bersama mereka juga berada di dalam kebingungan. Lalu apa yang bisa dikatakan dengan orang-orang yang di luar pergaulan itu, orang-orang pada umumnya? So again we have to understand that this is a wonderful activity of Krishna, is a mystic power. So he is actually putting everybody as illusion. And he is giving knowledge and intelligence. So Mata Smriti Jnana Apanamcha. Actually he is prompting everything in your heart by Paramatma. Ya. Dan semua ini sebenarnya memang adalah susunan Krishna. Ya, beliau membuat orang berada di dalam kebingungan. Beliau membuat orang memberikan seseorang itu pengetahuan seperti itu ya. Ingatan, kelupaan, semua berasal daripada Krishna. So that's why he was the cause of being illusion of Arjuna, and at the same time also now Yudhishthira Maharaj. Dan sebenarnya beliau juga yang menjadi sebab daripada kebingungan daripada Arjuna, dan sekarang juga beliau lah yang
membuat Yudhishthira berada di dalam kebingungan juga. So, as we see, Arjuna was convinced by Supreme Lord Krishna himself, but Yudhishthira Maharaj, even Krishna wanted to convince him, he was not convinced. Dan ketika Arjuna berada di dalam kebingungan, kita ketahui Krishna lah yang meyakinkan Arjuna agar dia terlepas dari kebingungan. Tetapi sekarang di case-nya Yudhishthira Maharaj ini, Krishna ingin meyakinkan Yudhishthira Maharaj, tetapi tetap beliau masih berada di dalam kebingungan. And all the saintly person assembled there, Vyasadeva and other saintly person, they also tried to convince him, but he was not convinced. Dan banyak sekali ya kepribadian agung yang ada di sana seperti Vyasadeva dan yang lain-lainnya berusaha untuk meyakinkan Yudhishthira Maharaj, tetapi tetap saja beliau belum mendapatkan keyakinan dan masih dalam kebingungan. So, as we know that Yudhishthira Maharaj is characteristic, he is such a righteous person, he is a gentleman. So how he was not convinced by understanding, by instruction of all the saintly person and same time also Supreme Lord Krishna. Seperti kita ketahui bagaimana Yudhishthira Maharaj, beliau adalah orang yang selalu berada di dalam jalan dharma. Beliau adalah orang yang baik seperti itu. Tetapi bagaimana Yudhishthira Maharaj tidak mampu diyakinkan oleh orang-orang suci yang ada di sana dan juga bahkan oleh Sri Krishna sendiri. So from this incident we should understand that Sutta Goswami is saying that Krishna Adbhuta Karmanam means he can do all these activities which he cannot convince through our mental, our mind is small intelligent. Jadi di sini Sutta Goswami mengatakan bagaimana Sri Krishna disebut sebagai Adbhuta Karmanam, yang mana beliau melakukan suatu kegiatan atau sesuatu susunan tertentu yang mana tidak mampu dimengerti oleh pikiran atau kecerdasan orang-orang biasa. So when Yudhishthira Maharaj, he was not convincing to anybody. So then Krishna suggested, okay, let's go to see Bhismadeva. Dan ketika Yudhishthira Maharaj dilihat tidak mampu diyakinkan oleh siapapun, akhirnya Krishna mengajak Yudhishthira Maharaj, baiklah untuk itu mari kita menemui kakek Bhisma. So maybe he can advise you something, so you will convince. Mungkin saja kakek Bhisma yang bisa menasihati Anda, wahai Yudhishthira Maharaj, sehingga Anda bisa diyakinkan. But you know that situation of Bhismadeva. He was shot by arrows and he is sleeping in the bear of arrow. Dan yang kita tahu bagaimana kondisi Bhismadewa pada saat itu, dan beliau dipanah oleh banyak sekali anak-anak panah seperti itu, dan beliau berbaring di atas dipan anak panah yang banyak seperti itu. So in that situation somebody can speak or give some advice. Do you think like that? Ya. Apakah di saat begitu ribuan panah menusuk badan kita akan bisa memberikan nasihat kepada orang lain, kepada seseorang? So something happened to our stomach or headache, we cannot speak anything. And he was sleeping in the bed of arrow. How you will expect that he will give some advice? Jadi seperti kita sedikit aja kita sakit sirah pengeng, basang sakit, tentu nggak bisa kita ngasih nasihat apa-apa kepada orang. Tetapi sekarang Bhismadewa, beliau berada di dalam tusukan begitu banyak anak panah. Bagaimana beliau akan memberikan nasihat kepada seseorang dengan kondisi seperti itu? But Krishna can make everything impossible to possible. Ya, tetapi Krishna bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. So this is the beauty of Krishna. Dan ini adalah tugas Krishna, kewajiban. Thus now in this verse that as we heard that Yudhishthira Maharaj now started to go to the battlefield of Kurukshetra to see the Bhisma where he was lying down. Ya, dan di sloka selanjutnya ini kita akan mendengarkan bagaimana Yudhishthira Maharaj bersiap untuk pergi ke medan perang Kurukshetra untuk menemui kakek Bhisma. And of course Yudhishthira Maharaj, the emperor of the entire world that time, when he goes, he doesn't go himself alone. So his brothers and Supreme Lord himself also accompanied by him. Jadi seperti kita ketahui, Yudhishthira Maharaj ini bukan hanya raja biasa, beliau adalah raja daripada semua planet bumi ini. Dan ketika beliau akan pergi, tentu saja para Panca Pandawa itu, 5 bersaudaranya itu akan mengikuti, dan juga Tuhan Sri Krishna juga ikut bersama beliau.
And when Krishna and the Pandavas they started their journey, and also all the saintly person headed by Vyasa, Dhamya, so they also accompanied with them. Dan ketika para Pandawa dan Sri Krishna mengikuti Yudhistira Maharaj dan juga semua orang-orang suci, para resi yang dipimpin oleh Vyasadewa, Dhaumya dan lain-lain juga mengikuti mereka. So sometimes we may have question that how the saintly person they would know that Krishna is going to Bhismadeva and they join the party. Mungkin kita bisa berpikir bagaimana orang-orang suci ini mendapatkan informasi ya, Krishna dan Yudhistira Maharaj dan para Pandawa akan pergi ke medan perang Kurukshetra menemui kakek Bhisma. So there is no need in those days we think that oh there is no communication system like nowadays we are sending SMS, WhatsApp, this thing, that thing. So how did they know? Because in few verses it mentioned so many saintly person arrived in the place of battlefield Kurukshetra. Ya. Dan ya tentu saja pada saat itu belum ada SMS, belum ada WhatsApp seperti itu. Bagaimana pengumuman itu ya bisa tersebar, informasi itu bisa tersebar ke telinga pada orang-orang suci itu. Dan ya seperti kita ketahui ribuan orang suci juga hadir di tempat itu ingin melihat kejadian di medan perang Kurukshetra itu. So some of our actors they say that there is no need of going and giving that information. They were residing in Hastinapur. So there is no need to give them information the saintly person to come there. They are residing in that Hastinapur. Ya, jadi tidak perlu mereka diberikan informasi atau pengumuman seperti itu karena mereka semua itu berada dan tinggal di kerajaan Hastinapura. Because where Krishna is saying that all the saintly person there lives there. Dan dimanapun Krishna berada, semua orang-orang suci akan selalu berada dekat dengan Krishna. So that's why as we know that all the saintly person they know that Krishna is living in Hastinapur with the Pandavas. Dan tentu saja secara otomatis mereka tahu bahwa Krishna dan para Pandawa akan pergi ke medan perang Kurukshetra. So mostly we see that Krishna was neglecting Dwaraka actually. And but he was always like a family member to Pandavas. Dan kita ketahui bagaimana Krishna ya meninggalkan kerajaan keluarga beliau sendiri di Dwaraka dan pada yang sama beliau selalu berada bersama para Pandawa seperti sanak keluarganya sendiri. So now so I don't need to count the so many who are present, the saintly person, so we don't need to. So Krishna assembling with all the saintly person and the Pandavas and the Yudhishthira Maharaj. So now they arrived in the place where Bhismadeva was lying in the battlefield of Kurukshetra. Ya, jadi mungkin kita tidak perlu membaca siapa saja yang hadir pada saat itu karena banyak kepribadian yang hadir. Dan kita akan langsung kepada bagaimana para Pandawa, Yudhishthira Maharaj dan Krishna sudah hadir tiba di medan perang Kurukshetra. So it is mentioned even the Sukadeva Goswami, Agastya Muni, and so many Kashyap Rishi, so many personalities like from the Satya Yuga. So they came to that place. Ya, banyak sekali kepribadian agung para resi yang hadir di sana seperti Sukadeva Goswami, Agastya Muni, Kasyapa Rishi dan juga para resi-resi yang hadir di zaman Satya Yuga semua turun pada waktu itu. So when they all arrived in the battlefield of Kurukshetra to see the Bhismadeva, how Bhismadeva reciprocates with them. Ya. Dan mereka semua sekarang sudah tiba di medan perang Kurukshetra untuk menemui Bhismadeva dan kita lihat bagaimana Bhismadeva menyambut mereka, kehadiran mereka di sana. So how Bhismadeva reciprocated is spoken in text number 9. Bagaimana Bhismadeva menyambut membalas kedatangan mereka kita bisa lihat di sloka 9. Tan sametan mahabhagan upalabhya vasuttamaha pujayam asadharmagyam desa kala vibhagavi. Bhismadeva yang terbaik di antara ke-8 wasu
gembira menerima dan menyambut kedatangan semua resi mulia nan perkasa yang telah berkumpul di sana. Sebagai seorang acarya, beliau tahu cara terbaik dalam bertata krama dan menyesuaikan prinsip dharma menurut waktu dan tempat. So as we know that Bhishma Deva is one of the Mahajana, he knows the religious principle. Dharmastu Sakyat Bhagavat Pranita. So he knows what is the religious principle. Ya. Dan seperti kita ketahui, Bhisma Dewa beliau adalah salah satu yang terbaik di antara 12 Mahajana itu. Jadi beliau tahu prinsip-prinsip dharma, ya. So when he saw all the great saintly persons they are coming and to him, so he also reciprocated them and he gave them respect and he gave the proper seat to sit down. So he was acting like a proper human being. Jadi beliau bertindak seperti manusia yang sempurna begitu. Dan beliau menerima, membalas kedatangan, memberikan hormat, respek kepada semua yang hadir dan memberikan tempat duduk yang pantas kepada mereka semua yang hadir di sana. So it is mentioned also according to time, place, circumstances, he welcomed everybody. Dan ya, berdasarkan waktu, tempat dan keadaan yang ada di sana, seperti itulah beliau menerima, menyambut semua yang hadir di sana. So though he was the great personality, he was the eldest member of the Kuru dynasty, living in the king's palace, but now in situation he is sleeping in the bed of Pharaoh. And how can he welcome proper guest? Ya, seperti kita ketahui beliau adalah ya, yang tertua di antara Kuru dinasti. Ya, beliau biasa hidup di istana seperti itu, di tempat yang mewah, menyambut para tamu di kerajaan seperti itu. Tetapi sekarang beliau berbaring di atas ribuan anak panah, ya, tidak berdaya seperti itu. Lalu bagaimana cara beliau menyambut semua yang hadir di sana dengan baik? Even he was not able to himself to get rid of from this bed. But according to time, he just by speaking something good thing that please sit down or I am paying my obeisance. So that also proper etiquette to receiving a guest. Ya. Jadi seperti kita ketahui, ya bahkan beliau untuk duduk berdiri saja beliau tidak mampu karena beliau tertusuk anak panah yang banyak. Tetapi dengan kata-kata yang baik, beliau menyambut setiap orang, menghormati setiap orang dengan kata-kata beliau. Ini juga disebut dengan ya etika yang pantas, ya, dengan memberikan perkataan yang baik kepada setiap orang. But when you are in a different situation, you are properly situated in a house, so you can host your guest with the proper water and a proper seat and give them speaking the good words. Dan seperti itu juga ketika kita kedatangan tamu mungkin di rumah kita, ya, dengan kondisi yang baik seperti itu, kita bisa memberikan tamu kita tempat duduk yang baik, mempersembahkan dia air minum seperti itu, dan dengan kata-kata yang bagus, dengan kata yang baik, kita bisa menyambut tamu seperti itu. So even Supreme Lord himself, Krishna was present there. Bhishma knew very well that he is Supreme Lord himself. That's why he paid his obeisances to the Supreme Lord Krishna. Though Krishna first paid obeisance to Bhishma Deva. Jadi karena Bhisma Dewa tahu bahwa Sri Krishna hadir di sana, beliau tahu dengan baik bahwa Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Bhisma Dewa mempersembahkan sembah sujud beliau kepada Sri Krishna. Tetapi sebelum kakek Bhisma mempersembahkan sujudnya, Sri Krishna lebih dulu mempersembahkan sujudnya kepada kakek Bhisma. Because Krishna was also showing by his own example that when you see an elderly person than you must pay obeisance to that person. Dan Sri Krishna mengajarkan kan kita etika ketika kita melihat ya, seorang kepribadian yang lebih senior ataupun lebih tua daripada diri kita, kita hendaknya harus mempersembahkan sembah sujud kita. So maybe you are spiritually advanced or something, you become a great personality, but when you see your senior Vaishnava, so you must pay obeisance. This is etiquette. Mungkin ya Anda sudah menjadi seorang penyembah yang lama, sudah menjadi seorang penyembah yang maju begitu di dalam kesadaran Krishna ini. Tetapi ketika kita melihat ada seorang senior Vaishnava yang hadir, ya hendaknya kita harus mempersembahkan sujud kita karena inilah etika Vaishnava yang sesungguhnya. But same time also Bhishma Deva was though he was by age, he is senior to Krishna.
But he understood that he is not only Krishna and Pandava's friend, but he is the Supreme Lord himself. So that's why he also paid his obeisance to Supreme Lord. Dan meskipun juga ya Bhismadewa ya secara umur beliau lebih senior daripada Sri Krishna, dan bukan hanya karena Krishna juga teman daripada para Pandawa, tetapi Bhismadewa mengerti Krishna ada kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu beliau mempersembahkan sembah sujudnya kepada Sri Krishna. So this is the Vaishnava actually etiquette Bhismadeva is teaching from this his own activities. Dan ini adalah etika-etika Vaishnava yang ingin diajarkan oleh Bhismadewa di dalam cerita ini, dalam kisah ini. So we should always be respectful to the Supreme Lord and his great devotees. Nah, hendaknya kita harus selalu ya menghormati, bersujud kepada kepada Tuhan yang Maha Esa dan para penyembah-penyembah murni beliau. But if we think that our bodily relationship, then we become offensive. Dan jika kita menganggap ini hanyalah sekedar hubungan yang berhubungan dengan badaniah saja, maka kita akan mengembangkan kesalahan. So in the past time of Daksha Prajapati, you know the story how Daksha Prajapati, though his daughter was Sati, who was married to Lord Shiva, but Daksha Prajapati was thinking that he is my son-in-law. Dan bagaimana kisahnya Prajapati ya, Daksha Prajapati kita ketahui. Walaupun Sati ini adalah putri saya, dia menganggap bahwa Dewa Siwa adalah hanya sekedar menantunya saja. So he could not recognize or realize that the position of Lord Shiva is such a highest personality. So he offended Lord Shiva. Ya, dia tidak mampu, dia tidak mengerti posisi sesungguhnya, ya betapa tinggi dari posisi daripada Dewa Siwa. Dan dengan cara seperti itu dia setelah melakukan kesalahan kepada Dewa Siwa. So that's why he offended Lord Shiva. Then what happened? So he himself completely finished his life. Dan ketika dia melakukan kesalahan kepada Vaishnava, kepada Dewa Siwa, ya, dan dirinya sendiri akhirnya musnah seperti itu. So that's why we have to take this lesson from the reciprocation of Bhismadeva here, that how he did not neglect those things to show his respect to Lord Shiva, Lord Krishna, and all the saintly person assembled there. Ya, jadi kita bisa belajar dari sini bagaimana etika yang diajarkan oleh Bhismadewa. Beliau tidak mengacuhkan atau mengesampingkan siapa saja, dan beliau melihat kehadiran Sri Krishna, melihat kehadiran para Pandawa dan para orang-orang suci, beliau mengaturkan sembah sujud beliau. So now after receiving his guests, those who have come to see Bhismadeva with the proper respect, offering them, now he saw that Pandavas, they are sitting also nearby him, bowing their head. Ya. Dan ketika Bhismadewa melihat setiap orang yang hadir di sana, dan beliau mempersembahkan sembah sujud beliau kepada setiap orang. Di sana juga beliau melihat bagaimana para Pandawa sudah berkumpul di samping beliau, dan bagaimana para Pandawa juga mempersembahkan sujud beliau kepada Bhismadeva. So when Bhismadeva saw that Pandavas were with tears in their eyes, they were not happy after this event. So his love and affection came out, and he tried to speak with them. Dan ketika Bhismadewa melihat para Pandawa bercucuran air mata, dilihat mereka semuanya bersedih setelah kejadian ini, kemudian Bhismadewa memulai memberikan mengucapkan kata-kata untuk memberikan nasihat kepada mereka. Because as we know that Bhismadeva was loving the Pandava the most. Jadi dengan cinta kasih Bhismadewa memberikan mereka nasihat karena Bhismadewa sangat menyayangi dan mencintai para Pandawa. Though he was fighting for Duryodhana, but his blessings and everything was for Pandavas. Meskipun kakek Bhisma beliau berperang untuk pihak Duryodhana, tetapi semua karunia dan segala sesuatunya diberikan kepada para Pandawa. And Bhismadeva wanted actually Yudhishthira Maharaj should be king. So now Yudhishthira Maharaj and Pandavas they become king, but they were not happy when he saw that his love and affection towards them overwhelmed. Dan sebenarnya kakek Bhisma menginginkan agar Yudhishthira Maharaj yang menjadi raja pada sebelumnya,
Tapi dan sekarang ya Yudhistira Maharaj sudah menjadi raja, tetapi tetap ada kesedihan di dalam hati para Pandawa. Jadi dengan cinta kasih sayang yang sangat luar biasa, akhirnya kakek Bhisma menasehati mereka. So he tried to share his griefs towards the Pandava and giving them some good lessons. Dan kakek Bhisma mulai membagikan bagaimana juga kesedihan dan penderitaan yang beliau alami, dan dengan cara seperti ini beliau ingin memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada para Pandawa. So how Bhisma Deva was speaking, we can see from text number 12. Bagaimana kakek Bhisma mulai menceritakan hal itu, kita bisa lihat di sloka 12. Aho kashtam aho anyayam, Aho kashtam aho anyayam, yad juyam dharmanandanaha, Yuyam dharmanandanaha, jivitum na artam klishtam, Jivitum artasnistam, vipra dharma chutasya, Wipra dharma citasaya. Bhisma Dewa berkata, aduh, betapa besarnya penderitaan kalian sebagai pribadi yang menjadi putra-putra dharma akibat menerima suatu ketidakadilan. Seharusnya kalian tidak hidup di bawah kesulitan-kesulitan itu secara terus-menerus, tetapi bagaimanapun kalian selalu dilindungi oleh para Brahmana, Tuhan dan Dharma. Okay. So we see that Bhisma Deva understood that how it was possible that Pandavas went through so many troublesome in their life. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Bhisma Dewa mengerti bagaimana para Pandawa melewati kehidupan mereka dengan begitu banyak penderitaan dan masalah. Because we don't need to describe more about the Pandavas' suffering. So you understood that how it was possible. They were a son of all the demigods and following all the religious activities, righteous, everything. And they went through so many examinations in their life. Ya, mungkin kita tidak perlu sekarang lagi menceritakan penderitaan para Pandawa. Tetapi dalam hal ini, bagaimana mungkin ya mereka adalah putra-putra dharma, putra-putra daripada para dewa seperti itu. Bagaimana mungkin mereka berada dalam posisi yang selalu berada di dalam masalah dan penderitaan seperti itu. Bhisma Deva was saying that you should not suffer not to deserve this type of suffering. Even the Supreme Lord and all the saintly person, they are protected to you. But still you got all this trouble in your life. Meskipun ya mereka tidak menginginkan untuk penderitaan seperti itu, tetapi tetap saja penderitaan itu hadir. Dan bagaimana orang-orang suci, para Brahmana dan bahkan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi mereka. So that's why when people see the turbulence come to the Pandavas, so they forget about Krishna consciousness. Mungkin saja ya seseorang jika mendapatkan penderitaan atau masalah seperti apa yang dialami oleh para Pandawa, mungkin kita akan ya meninggalkan kesadaran Krishna kita ini. So because we have a less understanding about the actually happiness the Pandavas they are getting. Ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengetahui sesungguhnya sebenarnya kebahagiaan apa yang didapatkan oleh para Pandawa di balik semua penderitaan itu. So they were never blaming to Krishna or thinking themselves that they are suffering. Ya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa diri mereka berada di dalam penderitaan, dan mereka tidak pernah menyalahkan Krishna akan penderitaan semua itu. Otherwise, how last chapter we saw that Kunti Maharani was asking for the suffering. Please give me more suffering, more suffering. So do we like this to ask Krishna to more suffering? Dan di dalam bab terakhir kita juga mengetahui bagaimana ya Kunti Maharani selalu berdoa, oh Krishna berikan hamba penderitaan, berikan hamba penderitaan. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Mereka selalu menginginkan penderitaan. Because to giving this or putting them in a suffering condition, Krishna wanted to show the world. If you try to become a devotee, you have to also go through these type of activities. Dan
bagaimanapun mereka selalu berada di dalam penderitaan itu, sebenarnya Krishna ingin menunjukkan kepada dunia bahwa jika Anda ingin menjadi penyembahku, ya, menjadi penyembah murniku, Anda harus melewati semua jenis penderitaan ini. So if you are ready for during the suffering this type of condition in life, then you become my devotee. Dan jika ya di dunia material ini Anda bersiap untuk mendapatkan begitu banyak penderitaan, maka Anda pantas menjadi penyembahku. In the end of Kurukshetra, battlefield of Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj asked the same thing to Krishna. Ya, dan di akhir perang Kurukshetra itu, ya Yudhishthira juga menanyakan hal yang sama kepada Krishna. So my dear Krishna, if you are devotee, you will go through so many troubles, so nobody will become your devotee. Dia mengatakan kepada Krishna, wahai Krishna, Tuanku Sri Krishna, jika semua penyembah harus melewati begitu banyak penderitaan dan halangan di dunia material ini, begitu banyak masalah, mungkin tidak ada yang mau menjadi penyembah Anda. So but as a devotee, though we are going through this, passing through the so many troubles in our life, are getting so many sufferings, but we don't think that this is a suffering. Dan meskipun para penyembah yang melewati begitu banyak halangan, penderitaan, masalah seperti itu, tetapi kita hendaknya jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah penderitaan. So Bhaktivinoda Thakur sings also, tapas seva lagi jata hoye dukha sahita parama sukha. Jai Shri Radha Rasa Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. Bhaktivinoda Thakur is saying that taba seva lagi, by performing your devotional activities, service, if I get millions of suffering, so that is pleasure for me. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur juga yang berdoa di dalam sebuah lagu bacaan beliau, walaupun di dalam kami melakukan pelayanan, ya, di dalam pelayanan bakti ini, saya menemukan berjuta-juta penderitaan atau masalah ataupun halangan, tetapi ini adalah semua adalah bagi hamba, ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tertinggi. So that's why Pandavas they never thought that they have been put in certain suffering condition in their life. Oleh karena itu para Pandawa tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka ditempatkan di ke penderitaan di dalam hidup mereka. So as soon as suffering comes, and immediately Krishna appears there and he taking away all their suffering condition. Begitu sebuah penderitaan atau masalah datang, segera Krishna hadir di sana dan mengambil semua permasalahan dan penderitaan itu. So same thing also we see then when Mother Sita was kidnapped by Ravana. So then finally Hanuman went there and also he found that Sita's position. Dan juga kita ingat bagaimana dalam kisah Ramayana ketika Ibu Sita diculik oleh Rawana dan akhirnya Hanuman pergi ke sana untuk menyelamatkan Ibu Sita. And by seeing the Mother Sita's condition, Hanuman was not tolerated. He said, immediately I will kill the Ravana and I relieve you from this place. Ketika Hanuman melihat kondisi Ibu Sita yang sangat menyedihkan seperti itu, beliau tidak bisa mentoleransinya dan beliau segera berpikir, saya ingin segera membunuh Rawana dan pergi membawa Anda pergi dari tempat ini. But Mother Sita told her, no, you go back, let my husband come, Lord Ram come and kill this Ravana. Tetapi Ibu Sita mengatakan, tidak Hanuman, ya. Sebaiknya engkau kembali lagi, ya, bertemu dengan suami saya. Biarkan Sri Rama, suami saya, yang akan datang ke sini untuk membunuh Rawana dan membebaskan saya. So then when Hanuman went back and informed Lord Ram that, my dear Lord, now you have to go very fast because Mother Sita is getting so much trouble in there. Ketika Hanuman kembali, ya, ke hadapan Sri Rama dan beliau menyampaikan, oh Tuhanku Sri Rama, kita harus segera jangan menunda waktu lagi, kita harus cepat-cepat pergi dan menyelamatkan Ibu Sita karena kondisinya sangat menyedihkan. Because she is suffering so much and these demons they are giving so much trouble to her, so we must go very fast now. Dan cepat-cepatlah Anda harus pergi sekarang karena para raksasa semua di sana memberikan penderitaan dan kesedihan yang sangat luar biasa kepada Ibu Sita. So then Lord Ram asked, what Sita is doing there? Kemudian Sri Rama mengatakan, ya, bagaimana kabarnya istriku Sita di sana? Apa yang dia lakukan di sana?
Then Hanuman told that the whole day and night she is chanting Ram, Ram, my dear Ram, when you come, he is chanting your name. Dan Hanuman mengatakan, ya, siang dan malam Ibu Sita selalu mengucapkan nama suci Ram, Ram, memanggil nama Anda. Kapan Anda akan datang untuk menyelamatkan beliau? Then Lord Ram said, how Hanuman you are saying some contradictory here? Lord Ram told that how you are saying some contradictory things here. Kemudian Sri Rama mengatakan, wah Hanuman, bagaimana bisa Anda menyampaikan hal yang bertolak belakang seperti ini sekarang? So you know that who chants my holy name, they get free from all the miseries. And you are saying that Sita is in a misery. How is it possible? Sri Rama mengatakan, ya siapapun yang mengucapkan nama suciku, dia akan dibebaskan dari segala kesedihan seperti itu. Tetapi sekarang engkau mengatakan bahwa Sita dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana itu bisa terjadi? But Hanuman is not an ordinary devotee. He is a great devotee. Tetapi Hanuman bukanlah seorang penyembah yang biasa. Beliau adalah seorang penyembah yang sangat agung. He is saying that because Supreme Lord always try to give more position than his own self to his devotees. Hanuman said, my dear Lord, sometimes by this is external things, so devotees they forget about your name. Ya, karena ya mungkin Hanuman berkata dengan melihat nampak luar seperti itu, para penyembah melupakan Anda. Ketika mendapatkan kesedihan seperti itu, mereka melupakan Anda. Dan karena Sri Rama selalu ingin menempatkan penyembahnya lebih agung daripada diri beliau sendiri. So that's why here from this incident we see that as long as we are remembering Krishna, so there is no suffering actually in this world. Jadi hal ini kita bisa belajar, sepanjang seseorang selalu mengingat Krishna, maka tidak akan ada penderitaan apapun di dunia material ini. But if you forget Krishna, then there is suffering always, disaster in our life. Ya. Dan ketika kita melupakan Krishna, maka segera penderitaan itu akan datang. Itulah yang terjadi, yang kita alami di dalam hidup kita ini. So that's why here we see that though Bhishma Deva is saying that how it is possible. Those Pandavas, they are such a great devotee of Supreme Lord, and they are protected by dharma and other things, but they went through so many troublesome in their life. Karena itulah Bhisma Dewa berkata, bagaimana mereka para Pandawa yang selalu dilindungi oleh dharma seperti itu, bagaimana bisa mereka melewati hidup mereka di dalam begitu banyak penderitaan dan kesedihan. And the next verse, Bhisma Deva can continue in the 13th verse of 13. Sanstite artite pandu Sanstite pandu Pruthabala prajavadhau Jismat krute bahun kleshan Praptat kavati mahu Sejauh tentang Kunti menantuku, pasca kematian jenderal besar seperti Pandu, ia menjanda dengan banyak anak, dan oleh karena itu ia sangat menderita, dan penderitaannya kian bertambah ketika umur kalian menginjak usia dewasa atas perbuatan kalian. And Bhisma Deva also saw Kunti Maharani standing nearby Pandavas. Pada saat itu Bhisma Dewa juga melihat bagaimana Kunti Dewi berdiri di samping para Pandawa. So he is saying that how Kunti Maharani from her beginning of her life, she went through so many suffering in her life. Dan bagaimana juga Ibu Kunti di awal kehidupan beliau juga melalui begitu banyak penderitaan. Though she was a sister of Krishna's one brother, Vasudeva. Ya, meskipun beliau adalah adik perempuan dari ayah daripada Sri Krishna, Vasudeva. And sometimes she was a daughter-in-law of such a great family in the Kuru dynasty. Ya, dan pada saatnya itu beliau adalah menantu daripada kerajaan besar daripada Kuru dinasti. And she was a wife of such a great general Pandu Maharaj. Ya, dan beliau adalah istri daripada seorang pahlawan besar seperti Maharaja Pandu.
But by her young age, she became a widow. Ya, tetapi di usia yang sangat muda, beliau sudah menjadi seorang yang janda. And she had now 5 orphan sons. Dan sekarang beliau memiliki 5 orang putra. Though they were born in a royal family, but they did not get a proper treatment of a royal family. Meskipun beliau lahir di keluarga kerajaan seperti itu, tetapi mereka tidak mendapatkan hak ataupun pelayanan layaknya sebagai seorang yang terlahir di keluarga ningrat. Because the Kauravas headed by Duryodhana, they are always blaming that, oh, these 5 sons, they are not the son of Pandus. So Kunti Maharani got from somewhere else these children. Nah, karena Duryodhana selalu yang mengatakan dan berpikir bahwa ke-5 orang Pandawa ini sebenarnya bukanlah putra-putra dari Maharaja Pandu, karena Kunti Maharani mendapatkan mereka mungkin dari orang lain atau entah memungut di mana seperti itu. So Bhismadeva, though he was the head of the family, he understood that how she went through so many troubles in her life. Dan Bhismadewa ya, sebagai seorang yang dituakan seperti itu, beliau mengerti bagaimana Ibu Kunti ya melalui begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Though Bhismadeva himself was not discriminating into Pandavas and Kauravas, but the situation was like that, they are getting always suffering in their life. Ya, meskipun sebenarnya Bhismadewa tidak pernah membeda-bedakan baik itu para pihak Pandawa maupun Korawa, tetapi entah bagaimana karena suatu keadaan seperti itu membuat mereka selalu mendapatkan penderitaan. But Kunti Maharani never ever complained in her life that I have been put in such a condition of life. Tetapi Kunti Maharani tidak pernah sedikit pun komplain ataupun mengeluh seperti itu. Bagaimana beliau ditempatkan di dalam penderitaan yang begitu banyak di dalam hidupnya. At the last of the chapter, we saw that how she was thinking herself very fortunate, because she was thinking that Krishna was more favorable to her family than Krishna's own family, Vasudeva and Devaki. Dan di bab terakhir kita mengerti bagaimana Kunti Maharani berpikir bahwa diri beliau begitu sangat beruntung sekali. Bagaimana Krishna selalu ya lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarganya kepada anak-anaknya ketimbang kepada saudara atau keluarga Krishna sendiri. So then again, how Kunti Maharani and all the Pandavas, they are getting this all this suffering in their life. So Bhismadeva is next verse is saying. Dan bagaimana ya Kunti Maharani dan anak-anak beliau para Pandawa ini mendapatkan segala jenis penderitaan di dalam hidupnya, kita akan bisa baca di sloka selanjutnya. Okay, then in verse number 14, Bhismadeva is saying that what is the reason of their suffering. Ya. Dalam sloka 14 ini Bhismadewa ya, bagaimana beliau melihat penderitaan mereka. Sarvakala kritam manye Sarvakala kritam manye Bhavatam ca jad apriyam Bhavatam ca yad apriyam Sapalo jad besaloka Sapalo yad aseloko Vayur iba gana pahili Vayur iba gana pahili. Menurut pendapatku, ini semua dilatar belakangi oleh sangkala yang mustahil dapat dihindari, yang mana di bawah kendalinya semua makhluk di seluruh planet terbawa terbawa-bawa seperti halnya awan terbawa angin. So Bhismadeva saying that this is due to their time. Actually time is represented to Supreme Lord Krishna. Jadi Bhismadewa mengatakan ini adalah karena pengaruh daripada sang waktu sangkala, dan yang mana sangkala ada tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. So nobody can surpass the time. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan waktu. But rather time surpass everybody. Tetapi justru sebaliknya, maka waktulah yang mempengaruhi atau mengalahkan setiap orang. So by their false identity, sometimes people say, "Oh, we are passing the time." Dan kadang-kadang ya seseorang mungkin berkata ketika dia melewati begitu kejadian, oh kita sudah melewati banyak waktu katanya. So Bhismadeva is saying that the example of the cloud sometimes carried away by the wind. So same thing also, our life has been completely controlled by the
time. Seperti halnya ya ketika awan atau mendung itu ditiup dan terbawa oleh angin, begitu juga ya hidup kita di dunia material ini dibawa atau diambil, digiring oleh waktu. So everyone in this material world, those who are coming to take birth, they have to be under the control of time. They are not independent. Though they are thinking they are independent, but they are not. Bagi siapapun yang lahir di dunia material ini, mereka selalu berada di bawah pengaruh waktu. Meskipun mereka berpikir mereka tidak berada di dalam pengaruh waktu, tetapi mereka sebenarnya selalu ada di bawah pengaruh dari sangkala. But sometimes as a devotee, sometimes we argue that, but the time is doesn't affect the devotees. How the time is acting upon the devotees? Ya, jadi meskipun sebagai penyembah kita berpikir sang waktu itu tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan para penyembah, tetapi di sini sekarang bagaimana waktu itu bisa mempengaruhi kehidupan para penyembah? So, but we are thinking like that because since we are practicing devotional service, we are thinking like this: time it does not affect the devotee. Karena kita sudah mempraktekkan kesadaran Krishna jalan bakti ini, kita mungkin berpikir bahwa kita sebagai penyembah Krishna kita tidak dipengaruhi oleh waktu. But the devotees in their humble position, they are always thinking that I have been completely carried away by time. Tetapi karena para penyembah selalu berada di dalam posisi yang begitu tunduk hati, mereka selalu berpikir bahwa dirinya selalu digiring dan dikalahkan oleh waktu, dipengaruhi oleh sang waktu. So devotees are always praying to my dear Lord, I have wasted my time by doing all these material activities. I could not remember you, could not serve you more. So they are always thinking that they are under the control of time. Mereka selalu berpikir bahwa dirinya berada di dalam pengaruh kendali daripada sang waktu. Oleh karena itu, para penyembah selalu berdoa, "Oh Tuhanku, Sri Krishna, hamba telah melewati dan begitu memboroskan banyak waktu sehingga hamba tidak bisa melakukan pelayanan bakti kepada Anda." So that's why here we should take the lesson that as it is mentioned in the many scriptures, the devotees are beyond that all the time circumstances are this thing, but devotee by themselves, they always in their humble mood, they think that they are under the control of everything. Meskipun kita mendengar begitu banyak dari sastra, dari kitab suci seperti itu, bagaimana para penyembah sebenarnya tidak berada di dalam pengaruh dari sang waktu. Tetapi sebagai penyembah kita harus selalu berpikir dengan mood yang rendah hati, tunduk hati, bahwa kita berpikir kita selalu berada di dalam pengaruh waktu. That's why devotee never disturbed when some bad thing comes to his life and something good thing comes in, he never disturbed any circumstance or situation. Dan para penyembah tidak pernah merasa terganggu. Mungkin ada hal yang buruk yang datang dalam hidupnya, kadang-kadang ada hal yang baik yang datang dalam hidupnya, tetapi dalam keadaan apapun para penyembah tidak terganggu. And devotee particularly, they don't want to become supreme over the time. Dan sesungguhnya para penyembah juga tidak menginginkan mereka lebih melewati daripada pengaruh dari sang waktu itu. So they don't want to be super active in that. Oh, I will make the situation better. So they don't want to try to do that. Rather, they submit themselves. Mereka para penyembah juga tidak berpikir bahwa mereka lah yang membuat situasi menjadi baik seperti itu. Tetapi mereka selalu menganggap dirinya selalu berada di dalam pengaruh daripada waktu. So like a lesson we learn from the Bali Maharaj incident. Dan kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Bali Maharaj. As we know in Srimad Bhagavatam, when Bali Maharaj received Lord Vamanadeva, and Vamanadeva took away all these properties, everything by only 2 steps. Jadi bagaimana Bali Maharaj di dalam Srimad Bhagavatam itu beliau menerima kedatangan daripada Vamanadeva, dan bagaimana Bali Maharaj mempersembahkan segala sesuatu kepada Vamanadeva, dan Vamanadeva dengan hanya 2 langkah beliau sudah mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh Bali Maharaj. And all the assistants of Bali Maharaj, those who are demons, they try to attack on Lord Vamanadeva. Dan mereka para raksasa yang menjadi anak buah daripada Bali Maharaj itu, mereka berusaha untuk menyerang Sri Vamanadeva.
So they told, oh, he is a cheating Brahmana, he is not a real Brahmana. So he took everything because our leader, he is already asking becoming Jagya, doing Jagya. That's why he took advantages of these things. So they try to attack Lord Vamandev. Ya. Mereka mencoba untuk menyerang Wamanadewa karena mereka berpikir, oh dia bukanlah Brahmana, dia adalah Brahmana yang menipu. Karena dia mengambil kesempatan, mengambil keuntungan ketika raja kita, Bali Maharaj sedang melakukan yagya pada waktu itu. Dan dengan cara seperti itu dia mengambil keuntungan itu. Sehingga dia mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh raja. Dia adalah Brahmana yang menipu. So there Bali Maharaj advising his assistants, my dear friend, now time is completely different. So please take lesson that before we had good time, then we become victor over the heavenly planet. Now the time has come, then we have to surrender to this heavenly planet. Iya, jadi Sri Bali Maharaj yang menasihati kawan-kawan beliau, wahai kawan-kawanku yang tercinta, ya sekarang keadaan sepenuhnya sudah berubah. Kita hendaknya harus menerima ini dengan lapang dada seperti itu. Dulu kita memiliki begitu banyak kekayaan seperti itu, sampai kita yang menguasai planet-planet surga. Tetapi pada saat ini semua itu sudah hilang begitu saja. Jadi dalam keadaan yang baik ataupun buruk kita harus menerimanya dengan lapang dada. So that's why we have to always respect the time which is eternal and also something representative of Supreme Lord. Oleh karena itu kita harus selalu menghargai sang waktu yang mana beliau adalah kekal seperti itu, dan pada yang sama sang waktu adalah Sri Krishna sendiri. And Bhismadewa again continue in the next verse. Dan Sri Bhismadewa melanjutkan di sloka selanjutnya. Sloka 15. Jatra dharma sutta raja Dharma sutta raja Gada pani brukodaraha Gada pani brukodaraha Krishna Stri Gandhibam Chapam Krishna Stri Gandhibam Chapam Sruhut Krishna Satato Vipa Sruhut Krishna Satato Vipa. Betapa hebatnya pengaruh sang waktu yang tidak dapat dihindari itu. Pengaruh waktu tidak dapat diubah. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin terjadi musibah-musibah di hadapan Maharaja Yudhistira, putra dewa pengendali dharma, Bhima, kesatria tangguh, ahli perang menggunakan gada, pemanah ulung bernama Arjuna, dan busur perkasanya yang bernama Gandiwa, dan terutama Sri Krishna yang langsung mengharapkan kesejahteraan para Pandawa. So region here Bhismadeva saying that there are material opulences of Pandavas. Ya. Jadi Bhismadewa mengatakan di sini bagaimana kemewahan material berada juga bersama para Pandawa. Because sometimes the people in the material, if they have so much material opulences, they think that they will survive the time. They become very much proud of them. So Bhismadeva now comparing the people. They should compare to Yudhishthira Maharaj and Pandavas. Ya. Jadi pada umumnya ketika seseorang berada dalam kondisi yang kaya raya atau di dalam kemewahan seperti itu, mereka berpikir mereka bisa melampaui sang waktu dan dan terbebas dari penderitaan. Di sini Bhismadewa ingin membandingkan kepada mereka bagaimana sebenarnya kondisi para Pandawa yang berada di dalam kemewahan tetapi justru berada di dalam penderitaan. So if we compare the great personalities, so that we can understand our own position. Ketika kita membandingkan para penyembah yang begitu murni, begitu seperti itu, kita mencari perbandingan kepada para penyembah yang murni, maka kita akan bisa melihat dan menyadari kedudukan kita. And here Bhismadeva is saying that Yudhishthira Maharaj is the son of Dharma himself. Dan di sini Bhismadeva mengatakan bahwa Yudhishthira Maharaj beliau adalah putra daripada kepribadian Dharma sendiri. And not only Yudhishthira, all the five Pandavas, they are the son of demigods. They are not ordinary child in this material world. Jadi bukan hanya Yudhishthira Maharaj saja, bahkan semua Pandawa, kelima Pandawa itu adalah putra-putra dari para dewa. Mereka tidak seperti manusia ataupun anak-anak pada umumnya. And Bhima, the strength of Bhima, as you here it says that he was
greatest of in a club fighting. Ya, dan di sini juga Bismadewa mengatakan bahwa Bima, ya Bimasena itu sebenarnya beliau adalah kesatria yang paling hebat di dalam jenis pemegang gada, kesatria gada. So he did not go through some gym or physical exercise to get the power or strength. From this birth, he was such a powerful person. Ya. Jadi Bima tidak perlu pergi ke gym seperti itu untuk olahraga supaya menjadi kuat, tidak perlu, karena Bima sudah dari begitu lahir dia sudah begitu kuat sekali. So in the birth of Bhima, you know that story in Mahabharata. So when Bhima was took birth, that time one tiger and tried to attack to Maharani Kunti. Jadi ya ceritanya ketika di hutan ya ketika Bima sudah dilahirkan oleh Ibu Kunti pada waktu itu, seekor harimau ya datang menyerang Ibu Kunti Maharani. So out of fear to tiger, Kunti Maharani felt this, dropped the Bhima in the big stone. Jadi karena ada merasa takut akan serangan daripada harimau itu, Ibu Kunti ya melepas Bima dari gendongan beliau dan terjatuh di sebuah batu yang sangat besar. And with a big sound, the big slab of stone it cracked. Dan ketika Bima jatuh di atas batu itu ya, suara berdebum yang sangat keras sekali dan batu itu hancur berkeping-keping. And this tiger left mendengar suara yang besar dari batu yang jatuh berkeping-keping itu, akhirnya sang harimau lari terbirit-birit. So that's why we see that his strength was so powerful he was. Dan dari hal ini kita bisa melihat kekuatannya Bima itu dari sejak lahir sangat luar biasa sekali, begitu kuat sekali. And I see about Arjuna, and he was the best among all the archers. Dan Arjuna adalah di antara para pemanah ya, Arjuna adalah pemanah yang terbaik, paling baik. So, but and after all, Supreme Lord himself was working there as their well-wisher. Ya, dan selain itu semua ya, bahkan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri selalu ya hadir dan berjalan selalu dekat dengan mereka. And always the Supreme Lord Krishna was with the Pandavas, but still they went through so many suffering in their life. Bahkan ketika kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna sendiri selalu bersama para Pandawa, tetap juga para Pandawa melewati begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. So that's why we have to take a lesson from here, whether we may be material very powerful, or we may be very famous, we may be very beautiful, whatever may be we. So but we cannot surpass the time. Jadi dalam hal ini kita bisa belajar ya. Meskipun di dunia material ini kita begitu sangat kuat sekali ya, begitu sangat terkenal sekali, begitu tampan dan begitu cantik sekali, tetap saja kita tidak akan bisa ya melampaui sang waktu. So finally Vishnu Deva now saying that what is the actual reason of their suffering. Dan akhirnya ya Bismadewa sekarang mengatakan sebenarnya apakah penyebab yang sesungguhnya dari penderitaan mereka itu. Then text number 16. Dan sloka 16. Naya asu kahir citrajan, Nahi asya karicit rajan, Uman beda vidhistitam, Uman weda widistitam, Yad vijanasya yukta, Yad vijina saya yukta, Mayanti kavayo apihi, Moyanti kawayo apihi. Wahai Raja, tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui rencana Tuhan Sri Krishna. Walaupun para ahli filsafat besar sekalipun bertanya secara panjang lebar, mereka semua kebingungan. Okay, finally this mother was saying that who is behind all this suffering? Dan akhirnya Bismadewa mengatakan siapa sebenarnya yang berada di balik semua penderitaan ini. Because nobody can understand what is Krishna's plan. Bahkan karena
tidak ada seorang pun yang mampu mengerti apa rencana Sri Krishna. So sometimes we see that these activities of Krishna, so they looks contradictory to our eyes in material eyes. Dan terkadang ketika melihat aktivitas atau kegiatan Sri Krishna itu kelihatan seperti bertolak belakang dengan mata material kita, penglihatan material kita. Vishwanath is saying that even the great philosopher, they are material so much advanced in their philosophy or knowledge, still they cannot understand the Supreme Lord and His desire. Dan Bhismadewa mengatakan bahkan para filsafat-filsafat ya, tokoh filsafat yang sangat agung sekali, yang begitu ahli di dalam filsafat mereka, tetapi tetap juga mereka tidak bisa mengerti Tuhan Sri Krishna. So as here we see that Bhismadeva actually indirectly instructing Yudhishthira Maharaj, there is nothing to lament. Dan di sini sebenarnya Bhismadewa secara tidak langsung ingin menasehati Yudhishthira Maharaj, sebenarnya tidak ada alasan untuk bersedih. Because Yudhishthira Maharaj was lamenting himself that he was the cause of this battlefield, this thing, that thing, he will not never become king. So he was lamenting so much. Even Krishna himself tried to convince, he could not. But now when Bhismadeva told, this is only this personality Krishna himself. Ya. Jadi ya Yudhishthira Maharaj ya sangat larut di dalam kesedihan yang sangat mendalam karena beliau berpikir ya bahwa semua kejadian ini ya, perang Kurukshetra dan kedudukan untuk menjadi raja, semuanya itu adalah karena beliau penyebabnya seperti itu. Oleh karena itulah beliau merasa sangat bersedih sekali. Tetapi di sini Bhismadewa berusaha untuk meyakinkan Yudhishthira Maharaj bahwa semua ini adalah keinginan Krishna. Krishna yang ada di balik semua ini. So sometimes we may think that we get a sinful activity or devotees that suffer due to their past life sinful activities. Terkadang ya para penyembah juga mengalami penderitaan itu diakibatkan oleh karma masa lampaunya, aktivitas ataupun hasil dari perbuatan dari yang kehidupannya yang terdahulu. But it is mentioned in scripture, our glories of holy name. If somebody just once he chant in his life the Supreme Lord's name, holy name, then all this millions life sinful activities will go away. Then how a devotee will get suffer their sinful activities in past life? Ya, dan dijelaskan di dalam sastra juga, ketika seseorang penyembah yang mengucapkan nama suci Krishna dengan murni walaupun hanya sekali saja, maka semua penderitaan yang dia alami, yang didapatkan reaksi dari semua penjelmaannya itu akan dimusnahkan seperti itu. Tetapi bagaimana juga para penyembah masih juga selalu berada di dalam penderitaan. Actually, when you come to Krishna consciousness, all your past life is sinful activities, everything has gone completely. Sebenarnya ketika seseorang ya datang ke dalam kesadaran Krishna ini, sesungguhnya semua kegiatan hasil perbuatan masa lampaunya telah dimusnahkan sesungguhnya. So otherwise, what is the value of holy name? The importance of holy name. Jika this is the offense to the holy name, thinking that devotees are suffering by their past life activities. Ya, jika tidak seperti itu, bagaimana kita bisa meyakinkan semua orang tentang betapa agungnya nama suci itu? Dan hanya karena kegiatan masa lampau lah kita mendapatkan semua penderitaan yang kita hadapi sekarang. But devotees should not proud themselves. Oh, my sinful activities have gone. Now I become pure devotee. Tetapi pada yang sama, para penyembah jangan menjadi bangga atau menjadi sombong seperti itu. Oh, semua kegiatan dosa-dosa saya sudah dimusnahkan. Sekarang saya menjadi penyembah murni. But when any suffering comes to their in their life, they always think, oh, past life I did so many sinful acts, that's why I am suffering now. Dan tetap di dalam pikiran, dalam hati para penyembah harus berpikir bahwa segala penderitaan yang saya dapatkan ini karena ulah saya di masa yang lampau, karena karma saya. So Lord Brahma also praying same thing in the 14th chapter Srimad Bhagavatam 10th canto. Dan Dewa Brahma juga memanjatkan doa-doa yang sama di dalam bab 14 Srimad Bhagavatam skala 10. Lord Brahma is saying that, my dear Lord, your devotees are actually
to get liberation is not big thing for them. Oh Tuhanku Sri Krishna, ya Dewa Brahma berkata, ya bagi para penyembah Anda, sebenarnya untuk mendapatkan pembebasan itu bukanlah hal yang sulit ataupun hal yang besar bagi mereka. Like a son has a righteous in the father's property, so devotees has righteous to become liberation from this world as they are devotee of Supreme Lord. Seperti seorang anak yang memiliki hak atas warisan harta kekayaan dari para orang tuanya, dari ayahnya, begitu juga seorang penyembah ya memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan karena mereka melakukan jalan bakti di dalam sebagai penyembah Krishna. But same time also they are thinking that whatever suffering coming and whatever the bad activity result coming in their life, that is only due to their past misdeeds what they did in last life. Dan apapun kesulitan, apapun penderitaan yang mereka alami, ya para penyembah alami di dalam hidupnya, para penyembah selalu berpikir, oh ini atas karunia, ini adalah atas akibat dari perbuatan di masa hidup masa lalu mereka. They humbly follow the rules and the regulation whatever given by Supreme Lord. They try to follow them as it is. Dan para penyembah berusaha mengikuti ya seperti apa ya sesungguhnya menurut aslinya apa aturan dan peraturan yang telah diberikan oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. So that's why we have to take lesson from here this pastime that though the Pandavas and all the great devotees, so they suffer outwardly, but that is not actually real suffer. Jadi dari topik ini kita bisa belajar meskipun secara nampak luar para Pandawa dan para penyembah yang murni mereka berada di dalam penderitaan, tetapi sesungguhnya mereka tidak berada di dalam penderitaan. Because through the suffering, Krishna wanted to make them, they should always remember to Supreme Lord in their life. Ya, karena melalui penderitaan-penderitaan itulah Sri Krishna sebenarnya ingin memberikan pelajaran bagaimana mereka selalu mengingat Krishna dan Krishna hadir di dalam hidup mereka melalui penderitaan-penderitaan itu. And when they remember more and more Krishna, then where is suffering? Then no more suffering. Ketika setiap orang ya semua para penyembah selalu mengingat Sri Krishna setiap saat, ya selalu ingat dan ingat lagi kepada Krishna. Lalu di mana letak ke penderitaan itu? Tidak ada sesungguhnya. Okay, thank you very much. We stop here. We are, I think, one past the time. So before stopping, so I just remember one pastime. Sripad Maharaj was saying that when there is a bomb blast in Manipur, I told many times. Jadi ya karena sudah waktu Guru Maharaj akan mengakhiri sampai di sini. Tapi sebelum beliau mengakhiri, beliau ingin menceritakan sebuah lila daripada Sripad Guru Maharaj ketika ada bom meledak di tempel di Manipur. So that time we were in Delhi that time, near Delhi. So I called my Guru Maharaj that what is the situation of this thing, that thing. Pada waktu itu ya Maharaj ya beliau berada di Delhi pada waktu itu dan Maharaj menelpon Sripad Maharaj apa sesungguhnya yang terjadi di sana dan bagaimana keadaan di sana. Then Sripad Maharaj told you don't be disturbed in this situation. Krishna is putting us in this situation that we will remember him more and more. Dan Sripad Guru Maharaj mengatakan, jadi Anda jangan terlalu cemas dengan keadaan seperti ini, karena ini adalah semua susunan Krishna. Krishna yang menempatkan kita dalam situasi seperti ini, sehingga kita memiliki kesempatan untuk selalu berpikir lagi dan lagi tentang beliau. So that's it, our teaching that how we practice in our life. Itulah ajaran yang harus kita praktekkan di dalam hidup kita ini. Hare Krishna. Hare Krishna. I don't know whether there is a question, comment, we take some the question. Apakah ada pertanyaan ataupun tambahan dari para penyembah? So today here you have the Ekadashi, right? Yes. In Bali. Okay. So you Sekarang- have more time. Kita ya hari ini adalah Not thinking about prasadam now. sekarang juga adalah hari Ekadasi dan kita memiliki banyak waktu dan hari Swi Galungan. Kasika. Hare Krishna Maharaj, I have a question that how we should submissive to the time and how to practice in our consciousness, Krishna consciousness.
bagaimana harusnya tindakan kita untuk bisa submisif tunduk hati kepada waktu dan bagaimana mempraktikkan dalam kesalahan Kristus. How we should submissive ourselves to the time, so we can serve the Lord Yeah, nicely. because the time is also representative of Supreme Lord. Jadi kita harus mengerti juga bahwa waktu itu adalah perluasan atau merupakan Krishna sendiri. So Krishna has given everybody the same time, not less or more. Ya, jadi Krishna memberikan kita waktu yang sama seperti itu, tidak lebih, tidak kurang. So as a Paramatma, he is watching us how we are utilizing the time. Sebagai Paramatma, Sri Krishna ada di dalam hati kita dan beliau selalu mengamati kita bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. And same time also we have given some prescribed service in our devotional life. Dan kadang-kadang kita juga harus menentukan waktu itu pelayanan dan di dalam waktu itu di dalam pelayanan bakti kita ini. So we should try to practice our devotional service as instructed by our spiritual master, our senior Vaishnavas, are following the rules and regulations through the scriptures. Dan kita juga harus memanfaatkan waktu kita dengan baik, sebagaimana guru kita memberikan kita perintah di dalam melakukan, dan bagaimana para Vaishnava memberikan kita aturan dan peraturan agar kita bisa melakukan pelayanan bakti dengan baik di dalam kehidupan kesadaran Krishna kita ini. So we try to follow them sincerity, with sincere. Kita harus mengikuti semua mereka itu, guru kita dan para penyembah-penyembah yang lainnya dengan suasana tunduk hati. And if something suffering comes or something bad thing comes in our life, so okay, take this time has come to this going through this situation. So devotee, they don't worry so much. Para penyembah tidak begitu cemas seperti itu ketika mungkin ada masalah penderitaan yang hadir di dalam hidupnya. Mereka tidak menjadi cemas dan mereka harus mengerti hal ini memang harus dilewati, harus dijalani seperti itu. Dan dengan secara tulus kita mengikuti semua perintah daripada guru. But if you are not sincerely following this thing, then you get disturbed if some suffering or some bad things come in our life in practice of devotional service. Jika tidak ada ketulusan dan tidak ada rasa tunduk hati ketika kita menerima perintah daripada guru rohani ini, maka mungkin kita akan mendapatkan penderitaan dan masalah yang lebih banyak lagi di dalam hidup kita di dalam jalan bakti ini. So we should always utilize our time whatever given in serving the Supreme Lord. Hendaknya kita harus memanfaatkan, menggunakan waktu kita dengan baik yang telah diberikan kepada kita sehingga di dalam melakukan pelayanan kepada pribadi Tuhan Yang Maha Esa. Because since the time is the representative of Krishna, there is no good time or bad time. Actually, each time is a good time. But our activity, we think, oh, good time, bad time. Ya. Dan sesungguhnya ya karena waktu adalah Sri Krishna sendiri, ya merupakan manifestasi pada Krishna sendiri, maka tidak ada waktu yang buruk, tidak ada waktu yang baik seperti itu. Tetapi karena pertimbangan kita berpikir bahwa ini adalah waktu yang baik, ini adalah waktu yang buruk. Sebenarnya semua waktu adalah sebaik Sri Krishna sendiri. Okay. As we know, Maharaj saying before that the holy name is so powerful and immediately will be burn all the sinful reaction of karma. But many devotees, Maharaj, in previous or right now also, after they passing have like misery and they left Krishna consciousness. Maharaj. What is wrong here? So you translate ini bahasa. Ya, seperti Maharaj sampaikan bahwa nama suci Hari Krishna ini sangat perkasa dan dengan segera menghancurkan segala reaksi karma masa lalu. Tapi ketika para penyembah baik di masa lampau maupun
sekarang ini, ketika dia mengalami penderitaan, dia banyak juga pergi dari kesadaran Krishna, meninggalkan proses kesadaran Krishna. Apa sebenarnya masalah di sini? Okay. So first thing we should understand that do we know that what was his karma in last life? Jadi yang pertama yang harus kita pahami, mengerti adalah apakah kita memang benar-benar tahu apa karmanya di masa lampau. So if you don't know their karma, then how could you judge that he was suffering, did some bad thing in his past life, now he's suffering? Jadi ketika kita tidak tahu apa karma yang dilakukannya pada saat kehidupan yang dulu, bagaimana kita bisa mengatakan mereka menderita saat ini karena karma masa lampaunya? The only super soul he knows that about bad karma, good karma in many lifetime. You are not a super soul, right? Jadi karena kita bukanlah seperti para Mahatma, karena para Mahatma mengerti dan tahu dengan pasti apa karma yang dia lakukan di masa kehidupannya yang masa lampau. But the devotees, by their humble position, they always accept, oh, I did maybe very bad activities, bad karma in my past life, now I am suffering. Tetapi para penyembah yang selalu berpikir ya, dengan rasa rendah hati, oh mungkin saya telah melakukan begitu banyak karma yang tidak bagus di dalam hidup kita yang masa lampau, maka sekaranglah saya menikmati reaksi dari karma tersebut. But we should not judgment that oh he did some bad activity in previous life, now he is suffering. Yeah. So the particular for devotees. Iya, ya. Jadi kepada para penyembah tertentu, ya, mungkin kita jangan ya mengatakan bahwa oh karena dia melakukan kegiatan karma yang tidak baik dalam hidupnya yang masa lampau, sekarang dia menderita atas ulahnya dalam kehidupannya yang terdahulu. Okay. Maharaj, other Some than they left the Krishna consciousness, the Krishna consciousness, Yes, because other- that is their own activities, this lifetime activities. ya, karena mereka mengikuti keinginan mereka sendiri ya seperti itu di dalam kehidupannya yang sekarang ini. Because they come to Krishna consciousness by the wonderful arrangement of Krishna, so many Sukriti. But he is living Krishna consciousness also by same activity. He might have done something wrong or offense to any devotee or Supreme Lord. That's why he left. Ya, jadi karena susunan Krishna yang begitu bagus, begitu baik, begitu sehingga dia hadir di dalam kehidupan kesadaran Krishna ini. Tetapi setelah dia menjadi penyembah, mungkin saja dia melakukan kesalahan kepada para penyembah yang lain ataupun Vaishnava aparat, sehingga dia meninggalkan kesadaran Krishna ini pada saat ini. So that is not a previous life. We should not judge that a previous life. Oh, he did something or karma previous life. Now he left Krishna consciousness. Jadi sebagai penyembah kita jangan berpikir oh karena karmanya yang dulu menyebabkan dia meninggalkan kesadaran Krishna ini sekarang. Because as soon as you come to Krishna consciousness, your previous all life has stopped there. Tutup there. Jadi ya kita selalu berpikir ya bahwa semenjak dia datang di dalam kesadaran Krishna ini berarti reaksi karma masa lampaunya itu sudah dihilangkan, sudah ditutup ya, close begitu. Dia Okay. kemudian ya, kesadaran Krishna ini adalah pemutihan karma masa lampau. Tetapi kalau kita if we again do something wrong, Yes, that's why you get consequence again. Not like that you are devotee, Krishna will forgive you. So you get consequence again. Ah, iya. konsekuensi kan ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan lagi setelah kita jadi penyembah, ya, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Bukan berarti Krishna memaafkan kita kalau kita melakukan kesalahan. Tidak, harus ada konsekuensinya juga yang harus kita terima. Meskipun kita sudah jadi penyembah. Krishna will not tolerate that every devotee does some nonsense. Karena Krishna tidak mau dan tidak mentoleransi kalau ada para penyembah yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang tidak berguna. Okay. Saya kira Pak. Now Prabhu left. Madhawa Priya Prabhu. Hari Krishna. Sometimes it seems that Krishna increases our suffering to such a point that we cannot keep faith strongly, maybe due to weakness, that we somehow think, fall into this trap of thinking, of forgetting Krishna, maybe due to suffering. What can we do to remove that or turn back?
Translate bahasa. Prabu you translate. Ya, apakah karena Krishna memberikan penderitaan yang Begitu berat. begitu berat kepada kita, ataukah karena kelemahan kita sehingga kita gagal di dalam jalan bakti ini? Ya, dan tidak bisa, Lanjut. ya, dan tidak bisa melanjutkan bakti kita. So for our understanding, we are thinking that this is extreme point. But if we take lesson from the Srimad Bhagavatam, like Pandava's pastime, so then we will think that this is a very small my suffering. Ya, mungkin kalau dari sudut pandang kita menganggap ini adalah suatu penderitaan atau cobaan yang besar begitu ya bagi kita. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam Srimad Bhagavatam, penderitaan ataupun reaksi kita yang kita dapatkan sama sekali tidak ada artinya, sangat kecil sekali. So that's why there are many pastime of devotee has been narrated in Srimad Bhagavatam. So when we read them, remember their position, and then we think that this is suffering what I am getting, that is very very small. Ya, ketika kita membaca ataupun mendengar kisah-kisah dari para penyembah-penyembah murni yang disampaikan di dalam Srimad Bhagavatam, bagaimana mereka menerima penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan penderitaan yang kita dapatkan, sebenarnya penderitaan kita sama sekali tidak ada artinya, sangat kecil sekali. But sometimes it have to happen when we are not properly advanced, then we take our own decision sometimes. Ya. Dan juga karena kita belum maju sekali di dalam kesadaran Krishna ini, kadang-kadang kita mengambil keputusan-keputusan pikiran kita sendiri. So when some suffering or some bad time comes, like so-called our bad time comes in our life, then we give up Krishna consciousness. Oh, this is out of my tolerance or capacity. Ya. Dan mungkin karena cara pandang kita menganggap bahwa ini adalah waktu yang tidak bagus yang datang di dalam hidup saya. Oleh karena itulah saya meninggalkan kesadaran Krishna ini karena kelemahan saya ataupun ketidakmampuan saya. But sometimes if we take help of the senior Vaishnavas and as the Guru, then they will advise us properly that how to go through this different chapter in Srimad Bhagavatam or different